Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nilai tukar, kemudian perdagangan internasional, serta impact-nya nanti juga akan nyambung ya dengan kemiskinan dan juga dengan permasalahan tenaga kerja. Saya memastikan dulu slide saya gerak nggak ya di sana? Iya Pak, gerak. Gerak Pak. Sekarang yang exchange rate ya. Part yang pertama adalah tentang nilai tukar. Bagaimana kemarin sempat kita singgung dalam arah kebijakan moneter. Arah kebijakan moneter biasanya goalnya itu ada dua, harus memilih mana yang diutamakan, yaitu antara stabilitas nilai tukar atau stabilitas inflasi. Sebenarnya semuanya sama-sama kaitannya dengan nilai dari uang. Kalau kemarin sudah kita bahas bahwasanya kebijakan moneter di Indonesia arah tujuan utamanya, fokusnya adalah ke stabilitas inflasi, sehingga nilai tukar itu tidak menjadi tujuan utama. Nah, pada kesempatan ini saya akan perkenalkan sedikit tentang teori nilai tukar. Jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca ya di buku-buku yang tersedia tentang teori nilai tukar. Baik, pada dasarnya nilai tukar itu terbagi, kalau kita memaknai nilai tukar, sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal itu artinya yaitu perbandingan antara mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Contohnya mungkin yang sering teman-teman dengar, misalkan $1 itu berapa rupiah. Misalkan hari ini ya, hari ini nilai rupiah terdepresiasi, berarti angkanya misalkan dari 14.000 per $1 itu naik menjadi 14.050 rupiah gitu per $1, maka itu terjadi yang namanya depresiasi. Atau kebalikannya, misalkan rupiah, perbandingan antara nilai mata uang rupiah dengan dolar itu menguat atau biasanya kita sebut dengan apresiasi. Nah, apresiasi itu tandanya berarti perbandingannya, nominalnya untuk mendapatkan $1 itu membutuhkan uang yang lebih sedikit, membutuhkan rupiah yang lebih sedikit. Misalkan contohnya kalau kemarin itu $1 adalah 4.000 rupiah, 14.000 rupiah, maka pada hari ini misalkan turun menjadi 13.950. Nah, ketika jumlah rupiah yang digunakan untuk mendapatkan $1 itu turun, maka itu artinya rupiahnya terapresiasi atau nilai tukar rupiahnya menguat. Nah, di sini dalam nilai tukar nominal itu membandingkan perbandingan ya antara harga suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Sehingga komparasi antara keduanya, misalkan $1 dengan 14.000 rupiah. Nah, kalau kita melihat dari sisi rupiah ke dolar, maka kalau rupiahnya menguat berarti diapresiasi. Kalau rupiahnya menurun, maka terjadi yang namanya depresiasi. Rupiah menguat itu seperti tadi, berarti dari 14.000 nominalnya turun menjadi 13.000 berapa? 13.950. Atau mungkin yang kedua, kalau terdepresiasi berarti nominalnya untuk $1 dari 14.000 itu turun menjadi naik menjadi 14.050 rupiah, berarti terjadi depresiasi. Saya rasa cukup jelas untuk definisi dari apresiasi dan depresiasi. Itu untuk nilai tukar nominal. Nah, kemudian pendekatan yang kedua terkait nilai tukar, yaitu ada yang namanya, selain nominal, itu ada yang namanya nilai tukar real. Apa sih yang dimaksud dengan nilai tukar real? Nilai tukar real itu adalah ketika uang tadi kita bandingkan langsung dengan barang realnya. Misalkan
teman-teman mungkin sering mendengar harga minyak dunia gitu ya. Harga minyak dunia itu berapa? Biasanya mereka mengukurnya pakai US dollar per barelnya berapa, kemudian kita bandingkan dengan per barelnya dalam bentuk rupiah berapa. Nah, itu biasanya sering kita sebut dengan nilai tukar real. Atau kalau didefinisikan di sini, nilai tukar real adalah suatu nilai di mana seseorang dapat memperdagangkan barang dan jasa dari satu negara dengan barang dan jasa di negara lain. Contohnya sekarang beras produk Amerika dijual seharga 100 US dollar. Kemudian beras dari Jepang itu dijual seharga 16.000 yen. Kemudian nilai tukar nominal antara 1 US dollar dengan yen adalah perbandingannya 1 dibanding 80. Maka harga beras Amerika 100 US dollar sama dengan 8.000 yen per karung. Nah, harga beras Amerika sama dengan setengah harga beras Jepang. Nah, itu kalau dibandingkan antara, kalau dikaitkan dengan harga barangnya. Jadi biasanya yang kalau dalam pendekatan makroekonomi biasanya kita lebih sering menggunakan nilai tukar nominal. Jadi langsung mata uang ke mata uang, tidak dikonversi ke barangnya terlebih dahulu. Karena kalau konversi ke barang akan lebih kompleks seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini ya untuk mengukur nilai tukar real tadi, kalau kita masukkan dalam rumus, kita bandingkan antara nilai tukar nominal dikali dengan harga domestik dibagi dengan harga luar negeri. Ini ada contoh simulasinya. Jadi teman-teman bisa coba mungkin simulasikan di sendiri ya. Nanti ini slide-nya juga sudah share di PowerPoint. Nah, kalau pengen membandingkan antara biasanya kalau per item barang mungkin terlalu ribet, maka biasanya perbandingan nilai tukar real itu dibandingkan adalah indeks harga. Jadi indeks harga suatu negara akan kita bandingkan negara kita dengan Amerika, nilai tukar realnya berapa, maka kita gunakan data indeks harga di Indonesia dibandingkan dengan indeks harga di Amerika. Nah, kemudian setelah teman-teman mengenal yang namanya nilai tukar real dan nilai tukar nominal, biasanya dalam sistem nilai tukar nominal, nah bagaimana sih suatu negara itu menjaga stabilitas nilai tukarnya? Jadi suatu negara kan punya kepentingan dalam mekanisme perekonomian secara internasional, dia punya kepentingan untuk menjaga stabilitas nilai tukarnya. Kenapa? Karena misalnya kalau nilai tukarnya itu terus melemah dan anjlok, otomatis akan berdampak terhadap perekonomian. Misalkan contohnya nih, kalau nilai tukar rupiah melemah, maka yang terjadi adalah perbandingannya misalkan 1 rupiah dibandingkan US dollar yang awalnya 14.000, tiba-tiba melemah menjadi 20.000. Maka kalau kita pengen impor, membeli barang dari Amerika ke Indonesia atau membeli barang dari luar negeri dengan menggunakan sistem pertukarannya dengan menggunakan US dollar, maka yang terjadi adalah kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Yang awalnya misalkan satu kontainer satu barang itu harusnya 100 juta, karena mata uangnya melemah dari 14.000 menjadi 20.000, maka yang terjadi adalah untuk satu kontainer tadi kita harus mengeluarkan uang misalkan 130 juta rupiah kalau dikonversi ke rupiah. Ke US dollarnya mungkin tetap sama, tetap sekian US dollar, tapi dibandingkan dengan rupiahnya itu akan tambah banyak, sehingga ketika itu tidak stabil maka otomatis perekonomian kita juga tidak akan berdampak perekonomian yang tidak stabil juga. Sehingga dalam sistem nilai tukar, jadi bagaimana suatu negara menjaga stabilitas nilai tukarnya, ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah menggunakan fixed rate.
yaitu nilai tukar tetap. Jadi perbandingan antara Rp1 dengan satu mata uang dengan mata uang lainnya, misalkan dengan US dollar, itu menggunakan sistem fixed rate. Jadi dia nggak berubah. Kapan akan dirubah sesuai dengan misalkan berdasarkan pertimbangan dari pemerintahnya. Nah, biasanya negara-negara yang bisa melakukan itu adalah negara-negara dengan sistem devisa ya. Dia punya cadangan devisa atau dia punya cadangan devisa yang cukup kuat. Nah, yang mungkin yang paling relevan adalah Cina, RRC ya, Republik Rakyat Cina. Itu mereka menggunakan sistem fixed rate. Jadi perbandingan antara yuan dengan US dollar itu dia kunci. Perbandingannya adalah 1 yuan sekian dibanding dengan 1 US dollar. Kenapa itu tidak mengganggu stabilitas perekonomiannya secara internasional? Karena dia punya cadangan devisa. Jadi untuk menutupi kalau misalkan dolar sedang naik gitu ya, maka untuk menutupi itu maka dengan menggunakan operasi moneter menggunakan cadangan devisa yang dimiliki negara tersebut. Nah, kemudian pendekatan tukar yang kedua adalah floating. Floating itu artinya ya udah kita mengikuti nilai tukar itu mengikuti naik turun supply demand-nya di pasar secara internasional. Jadi kalau contohnya nih, kenapa sih nilai tukar US dollar mungkin di tahun 2008, kenapa US dollar itu melemah gitu ya perbandingannya. Jadi Rp1 dibandingkan satu US dollar dibandingkan rupiah itu menjadi lebih murah US dollarnya karena demand permintaan akan US dollar itu menurun. Jadi orang nggak mau megang dolar pada stakeholder perekonomian secara internasional tuh nggak ada yang mau megang dolar pada saat 2008. Semuanya pengen melepas sehingga supply dolarnya itu bertambah. Nah, kalau bertambah barang terlalu banyak ada di pasar, maka yang terjadi adalah barang tersebut akan murah. Nah, begitu juga sebaliknya. Di 2014, 2013, 14, 15 ketika ekonomi Amerika sudah membaik, maka dolar itu cenderung para investor itu cenderung pengen menginvestasikan dananya di Amerika sehingga US dollarnya itu terserap dari negara berkembang, dia balik lagi ke Amerika sehingga stok US dollar itu menurun di pasaran sehingga yang terjadi adalah nilai tukar itu menguat. Jadi US dollarnya menguat sehingga ketika dibandingkan dengan rupiah, kalau teman-teman cek data, ketika dibandingkan dengan rupiah, nilai tukar US dollar dengan rupiah itu rupiahnya melemah. Seperti itu yang terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan floating. Jadi mengambang. Jadi ngambang yang ngikutin arus gitu aja. Nah, dalam floating ini juga ada dua cara ya. Yang pertama adalah free floating. Free floating itu maksudnya ya udah dilepas begitu saja mengikuti mekanisme pasar, mengikuti arus. Kemudian yang kedua manage floating. Kalau manage floating itu artinya dia dilepas tapi mungkin tetap dikasih tali gitu karena suatu saat misalkan kalau arusnya terlalu kencang mungkin masih bisa ditarik. Kalau arusnya terlalu ketika arusnya gelombang supply demand US dollarnya itu sedang stabil, maka mungkin talinya bisa dikendorkan seperti itu. Nah, ini pendekatannya. Itu ada fixed rate, kemudian yang kedua adalah floating yang free floating, kemudian yang ketiga adalah managed floating. Nah, ini ilustrasi sedikit ya terkait fixed rate. Gambarannya seperti ini. Jadi kurs ditentukan setiap tahun dan tidak berubah-ubah sampai pemerintah menetapkan kembali. Jadi pemerintah yang mengatur perbandingan nilai tukar negara tersebut dengan mata uang pada dunia, misalkan dengan US dollar. Nah, kuncinya adalah negara kalau pengen seperti ini itu harus punya cadangan devisa yang besar. Dia harus punya cadangan mata uang asing, punya cadangan emas yang cukup besar. Makanya seperti yang saya bilang tadi, yang paling kokoh mempertahankan ini adalah Cina ya.
Keuntungannya adalah kestabilan ekonomi, sehingga kemudian perencanaan bisnisnya jadi lebih mudah. Tapi kerugiannya adalah tidak mencerminkan keadaan ekonomi secara real. Dia tidak mencerminkan pasar. Salah satu pasar yang juga dominan dalam perekonomian adalah pasar uang. Jadi permintaan dan penawaran akan uang. Kemudian ini yang kelompok yang kedua, yaitu free float dan managed floating. Free float itu nilai tukar ditentukan oleh nilai pasar, jadi dibebaskan pasar yang menentukan itu. Nah, di Indonesia sendiri, sebelum reformasi, sebelum krisis moneter tahun 97-98, Indonesia itu menganut yang namanya sistem managed floating. Jadi dia mengambang tapi tetap ada talinya gitu. Nah, kemudian pasca krisis ekonomi 97-98, sebagaimana kita ketahui, itu adalah krisis nilai tukar sebenarnya akarnya. Nilai tukar kemudian berdampak ke likuiditas perbankan. Maka yang terjadi adalah Indonesia meliberalkan sistem nilai tukarnya, yaitu menjadi free float. Jadi supaya tidak perlu intervensi dari cadangan devisa yang cukup kuat, maka dilakukan yang namanya free float. Jadi kalau teman-teman bertanya, nah Indonesia menganut sistem nilai tukar yang mana? Maka yang dianut Indonesia saat ini adalah free floating. Jadi nilai tukar mengambang secara bebas, sebebas-bebasnya mengikuti permintaan pasar. Nah, kemudian ini ya perbedaan istilahnya, naik turunnya nilai tukar. Misalkan case-nya di sini adalah rupiah. Rupiah naik, rupiah turun, itu kita nyebutnya apa? Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah devaluasi dan revaluasi. Devaluasi, revaluasi itu digunakan biasanya untuk yang menggunakan menggunakan fix atau manage. Jadi yang pasar mata uangnya masih ada intervensi dari pemerintah, baik itu secara fix atau manage float, itu biasanya menggunakan devaluasi dan revaluasi. Devaluasi itu untuk mencerminkan kalau sedang melemah, revaluasi mencerminkan kalau sedang naik. Bentar, saya accept dulu ya, ada beberapa teman ini. Lagi. Nah, kemudian kalau depresiasi, nah kalau kita nonton TV ini di Indonesia, biasanya yang sering diucapkan oleh para ahli adalah depresiasi dan apresiasi. Kenapa istilah itu yang digunakan? Depresiasi digunakan untuk mencerminkan penurunan atau pelemahan nilai tukar, sedangkan apresiasi mencerminkan penguatan nilai tukar. Itu digunakan untuk, istilah ini digunakan untuk negara yang menganut sistem nilai tukar free float. Kan contohnya kayak tadi, ketika $1 itu 14.000, kemudian besok ternyata $1 itu nilainya, perbandingannya adalah dari 14.000 naik menjadi 14.050. Politik praktis. Oh. Maka yang terjadi adalah ketika dari 14.000 menjadi 14.050, maka itu terjadi yang namanya depresiasi. Berarti nilai tukar kita melemah. Jadi kita untuk dapatin $1 itu harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Atau kebalikannya, dari 14.000 turun menjadi dari 13.950. Berarti nilai tukar kita menguat. Atau simpelnya kita mengeluarkan uang yang lebih sedikit untuk mendapatkan $1, sehingga disebut dengan apresiasi. Nah, ini gimana sih dampak dari nilai tukar ini terhadap perekonomian? Nah, salah satunya kemarin ketika kita bahas inflasi itu bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal.
Kalau faktor eksternalnya biasanya faktor internalnya, misalkan internal dalam negeri, misalkan seperti terjadinya kenaikan pendapatan masyarakat, kemudian juga uang yang beredar di masyarakat itu banyak, sehingga kalau uangnya banyak, tambah banyak, maka dana yang siap untuk dikonsumsi itu juga akan bertambah seperti itu. Nah, kalau dari eksternal, dari luar negeri, biasanya kita kaitkan dengan harga-harga komoditas global. Contohnya misalkan kalau di Indonesia nih, kenapa kok harga terjadi inflasi yang disebabkan misalkan karena harga BBM naik. Penyebab utamanya adalah harga BBM naik. Nah, kenapa harga BBM dalam negeri naik? Ternyata karena harga minyak dunianya yang naik. Gitu. Harga minyak dunia naik, sehingga mau nggak mau ketika kita impor minyak dari luar negeri, maka membutuhkan uang lebih banyak, sehingga ketika dijual akhir di SPBU itu juga akan naik harganya, sehingga kemudian itu berdampak terhadap biaya produksi dan akan berdampak terhadap harga barang dan jasa. Nah, begitu juga dengan nilai tukar. Jadi ketika terjadi depresiasi dari nilai tukar kita, terjadi pelemahan nilai tukar, misalkan berangsur-angsur dari 14.000 sampai ke 15, 16, 17, 18, maka otomatis melalui jalur impor itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengimpor bahan baku industri, atau mungkin untuk mengimpor barang jadi ya dari luar. Nah, sehingga otomatis yang terjadi adalah biaya produksinya juga akan meningkat. Nah, ini kaitannya antara keterkaitan antara nilai tukar dengan inflasi. Jadi ketika nilai tukar itu juga tidak stabil, terlalu liar, maka yang terjadi juga akan berdampak terhadap menyokong inflasi. Sehingga stabilitas ekonomi itu dapat dicapai dengan harus mempertimbangkan semua variabel perekonomian. Di antaranya selain inflasi, juga harus mempertimbangkan nilai tukar. Nah, kita lihat di sini ya. Ini contohnya tadi managed floating dan free floating. Jadi 98 dan sebelumnya, kemudian 98 dan setelahnya, itu dua rezim nilai tukar yang berbeda sebenarnya. Zaman Soeharto itu managed floating, di mana sistem kursnya terkendali, kemudian keunggulannya adalah nilai tukarnya terkendali. Kalau kita lihat sebelum krisis moneter, itu kan rendah sekali. Bahkan 1 US dolarnya itu perbandingannya adalah Rp2.000. Tapi ketika terjadi, ibaratnya gini, dia itu ditahan-tahan, talinya itu ditahan-tahan. Kemudian kan kalau udah nggak kuat nahan, pemerintahnya nggak kuat nahan talinya, ketika dilepas, maka lepasnya itu akan langsung signifikan. Sehingga kalau kita lihat pelemahannya ya di sini, dari 2.000 itu langsung ke 16.000. Jadi signifikan sekali pelemahannya. Nah, itu berbeda dengan rezim nilai tukar yang sekarang. Kalau free float dibiarkan ngambang, itu pemerintah tetap berperan nggak? Pemerintah tetap berperan sebenarnya pemerintah tetap intervensi nggak terhadap nilai tukar ini? Ya tetap, nggak mungkin dong pemerintah dan otoritas moneter itu mau nilai tukar suatu negara itu melemah atau melemahnya kebangetan, tidak terkendali. Tapi cara intervensinya yang berbeda. Cara intervensinya adalah pemerintah, bank sentral ya kalau di sini. Jadi Bank Indonesia itu berintervensinya adalah dengan masuk ke pasar. Jadi di sini kan misalnya kalau US dollar meningkat nih, US dollar menguat, berarti kan stok US dollar di dalam negeri itu sedikit. Maka yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dia dengan melakukan operasi pasar keuangan dengan melepas stok US dollar yang dimiliki, dengan melepas cadangan devisa, sehingga yang terjadi adalah stok US dollar di pasar itu akan tambah banyak, sehingga bergeser harganya, teori supply demand. Harganya bergeser lagi kembali ke stabil. Nah, seperti itu. Atau mungkin ketika US dollar, misalkan dolar Amerika ekonominya sedang nggak baik gitu, kemudian
dolar membanjiri dalam negeri, maka bank sentral biasanya dia akan saving cadangan devisa yang banyak. Gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini rentan pelemahannya hanya sekitar 11 sampai 7%. Nah, berbeda dengan zaman ketika manage floating, pelemahannya itu langsung 700%. Ini gambaran sederhananya. Nah, kemudian apakah dengan free floating juga tidak terjadi yang namanya pelemahan nilai tukar? Dalam free floating juga terjadi pelemahan nilai tukar. Tapi kita bisa lihat di sini. Salah satunya, teman-teman bisa coba perhatikan garis yang warna kuning ya. Garis yang warna kuning. Kemudian kita lihat kotak yang sebelah kiri. Kotak yang sebelah kiri itu menunjukkan itu penyebab rupiah melemah. Salah satunya adalah ekonomi Amerika yang membaik. Nah, tadi sempat saya singgung, tahun 2008 ekonomi Amerika itu memburuk sehingga Amerika dia dalam memulihkan perekonomiannya biasanya melepas uangnya banyak ke pasar. Sehingga yang terjadi, dolar membanjiri negara-negara berkembang, banyak dolar masuk ke Indonesia. Nah, kemudian ketika ekonomi Amerika di tahun 2013-14 itu sudah membaik, maka yang terjadi adalah para investor juga memilih untuk menganggap investasi di Amerika itu lebih menguntungkan, sehingga yang terjadi dolar itu kembali ke Amerika. Dolarnya pulang kampung istilahnya kalau di slide ini, dolar kembali ke Amerika, maka otomatis stok US dollar di dalam negeri itu berkurang, sehingga berdampak terhadap kenaikan kurs US dollar terhadap rupiah. Kemudian juga biasanya bank sentral dari Amerika juga terkadang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mana kebijakannya itu baik untuk dalam negerinya. Ya, semua negara pengen kebijakan yang baik untuk dalam negerinya, tapi di lain sisi karena Amerika ini adalah negara adidaya secara perekonomian, itu akan berdampak terhadap negara-negara lain. Yang terjadi, balik lagi, terjadi yang namanya capital outflow ya. Jadi modal di dalam negeri dalam bentuk US dollar itu kembali mereka pergi lagi ke Amerika, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pelemahan nilai tukar. Ya, kita bisa simpulkan dinamika ekonomi global itu berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dalam negeri, diantaranya adalah melalui jalur nilai tukar. Nah, kemudian yang kedua, nah, kita bisa lihat di sini garis yang merah, lingkaran yang merah di kanan ya, bagian yang kanan. Pertama, booming harga komoditas telah berlalu. Berarti artinya ketika misalkan Indonesia itu kan menjadi pemasok ya beberapa komoditas unggulan dunia juga mengekspor. Contohnya misalkan kelapa sawit. Bisa eksportir kelapa sawit mungkin terbesar di dunia. Nah, ketika harga kelapa sawit itu tinggi, otomatis ketika kita ekspor nih, kalau nilai tukarnya sedang baik gitu kan, ketika ekspor maka kan yang masuk ke dalam negeri itu kan menggunakan mata uang asing ya, menggunakan US dollar. Kalau harganya mahal, maka otomatis US dollar yang didapat juga lumayan. Tapi kalau harganya harga komoditas internasionalnya itu trennya tidak lagi naik, maka yang terjadi adalah uang yang didapat oleh para eksportir itu juga menurun, sehingga stok mata uang asing dalam negeri juga menurun, sehingga ini bisa berdampak terhadap nilai tukar. Kemudian kinerja ekspor. Nah, selain harga komoditasnya yang dia nggak booming lagi, kinerja ekspornya merosot. Nah, salah satu jalur untuk mendapatkan mata uang asing adalah melalui ekspor. Jadi ketika kinerja ekspor merosot itu berarti barang dalam negeri, barang produksi dalam negeri, produk-produk Indonesia yang kita jual ke luar itu menurun jumlahnya. Nah, karena banyak faktor ya.
Biasanya bisa juga karena keadaan ekonomi negara-negara tujuan ekspor kita yang sedang nggak baik, sehingga mereka mengurangi konsumsinya, sehingga kebutuhan barang kita berkurang, sehingga kinerja ekspor kita menurun. Atau mungkin memang karena proses produksi dalam negeri yang nggak baik, sehingga beralih para pembeli barang kita dari luar itu, negara-negara yang membeli barang ekspor kita itu beralih ke negara yang lain yang dianggap lebih murah. Sehingga dampaknya juga ke mata uang asing yang didapatkan, yang masuk ke dalam negeri juga berkurang. Dan kontradiksinya dari sisi ekspor adalah impor. Nah, di sini kalau kita lihat case di sini, impor barangnya cukup tinggi. Nah, kalau impornya semakin naik, sedangkan ekspornya semakin turun, berarti kan uang US dollar yang didapat itu berkurang, tapi uang US dollar yang digunakan untuk belanja dari luar itu bertambah, sehingga otomatis stok cadangan devisa yang kita miliki semakin menipis, sehingga dampaknya biasanya ke nilai tukar. Nah, ini juga neraca perdagangan ya. Neraca perdagangan itu perbandingan antara ekspor dan impor. Artinya kalau ekspornya lebih tinggi daripada impornya, maka yang baru masuk dikondisikan ya. Nah, kalau ekspornya lebih tinggi daripada impornya, maka neraca perdagangan kita surplus. Tapi kalau impornya itu lebih tinggi daripada ekspornya, maka neraca perdagangan kita defisit. Mungkin itu salah satu ya. Kalau teman-teman tonton juga 2019 dulu, salah satu PR dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang menjadi visi misi Presiden adalah supaya neraca perdagangan itu tidak selalu defisit. Gimana caranya supaya ekspor kita meningkat, impor kita lambat laun semakin berkurang. Karena dampak dari semuanya akan berpengaruh terhadap nilai tukar, kemudian nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian. Yang matikannya di samping kan? Jadi ini ya. Oke. Nah, ini contoh bagaimana pemerintah dan juga bank sentral ya menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Menstabilkan itu berarti nggak lantas dari 15.000 tiba-tiba pengen diturunin kembali jadi 2.000, kan nggak bisa. Kita tidak punya cadangan devisa yang sekuat itu, nah, nggak bisa. Intinya adalah tetap stabilitas nilai tukar. Jadi supaya kalau naiknya juga tetap pelan-pelan. Gitu. Nah, salah satunya di sini ya. Langkah untuk menstabilkan nilai tukar. Kita lihat dulu yang kiri. Menaikkan tarif impor. Nah, kalau tarif pajak impor itu naik, otomatis akan berdampak terhadap pengurangan mungkin volume impor. Kemudian juga ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia mengeluarkan 11,9 triliun untuk operasi pasar. Jadi Bank Indonesia terjun ke pasar falas melakukan bukan intervensi ya, ibaratnya menstimulus pasar mata uang asing supaya pasar mata uang asingnya harganya semakin stabil dengan mengeluarkan uang 11,9 triliun untuk intervensi. Kemudian juga dengan menyesuaikan tingkat suku bunga. Biasanya kalau mata uang kita sedang melemah, Bank Indonesia kalau teman-teman perhatikan itu pasti akan menaikkan suku bunga acuannya. Tujuannya adalah supaya para investor dari luar itu menganggap ekonomi kita baik, suku bunganya cukup menjanjikan, sehingga mereka tidak akan melakukan capital outflow atau tidak akan melakukan penarikan dana keluar. Kemudian juga kita lihat di sini poin yang nomor 4, yaitu kebijakan biodiesel. Jadi tujuannya untuk mengurangi jumlah impor minyak. Jadi kalau minyak yang kita impor itu berkurang, kita substitusikan, salah satunya adalah dengan menggunakan biodiesel yang diproduksi dari dalam negeri, maka yang terjadi adalah volume impor kita berkurang, kemudian hingga
dana US dollar atau mata uang asing yang digunakan untuk mengimpor itu juga akan berkurang sehingga nilai tukar akan stabil. Nah, kemudian juga mendorong peningkatan penggunaan komponen dalam negeri. Misalkan contohnya nih dalam industri manufaktur terkait kendaraan bermotor. Nah, mobil motor itu kan dirakitnya di Indonesia. Nah, tapi kan seberapa banyak sih komponen dalam negerinya? Nah, kalau komponen yang mendominasi adalah semuanya impor dari luar, di sini cuma dirakit, kan tetap volume impornya tetap tinggi. Tapi dengan misalkan mengeluarkan kebijakan, misalkan yang boleh diimpor dari luar hanya mesinnya aja gitu, untuk kacanya, untuk misalkan joknya, untuk bannya itu kalau bisa dari produksi dalam negeri gitu. Kan ada kebijakan itu, maka paling tidak dia akan berperan dalam mengurangi volume impor sehingga dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar. Kemudian juga untuk mendorong ini ya, keluarkan kebijakan untuk mempermudah proses investasi di Indonesia sehingga ekspor meningkat. Case-nya misalkan kemarin mungkin kalau teman-teman dengar katanya Jokowi itu nelpon pendiri Tesla, pendiri Tesla ya, ditelepon oleh Jokowi, ditawarkan untuk membuka Indonesia punya stok cadangan bahan baku untuk baterai kendaraan bermotor, baterai mobil listrik. Itu bahan bakunya banyak sekali di Indonesia, maka ditawarkan kepada Tesla untuk membuka pabrik untuk mengolah dan memproduksi bahan baku tadi menjadi baterai mobil listrik. Nah, itu kan kalau diproduksi di Indonesia maka akan berdampak terhadap tenaga kerja, kemudian itu akan diekspor keluar ke seluruh dunia, nah maka akan meningkatkan volume ekspor kita. Itu salah satu jangka panjang ya. Dan lainnya biasanya mungkin yang sering kita dengar wisatawan mancanegara kalau mereka datang ya mereka otomatis akan menyumbang devisa. Begitu juga tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, mereka juga menjadi penyumbang devisa sehingga semakin produktif di sana, kemudian semakin banyak wisatawan datang ke sini, maka otomatis cadangan devisa kita juga akan meningkat. Nah, ini juga ilustrasi yang warna biru juga hampir sama ya, terkait bea masuk, masih terkait seputar ekspor dan impor. Gitu. Nah, tadi kita sudah singgung ini ekspor impor gitu kan. Ekspor impor itu ternyata juga sangat erat kaitannya dengan nilai tukar. Ya, kemarin mungkin teman-teman pernah sudah ada kelompok 10 ya yang membahas tentang international trade. Nah, kita lihat di sini sengaja saya simbolkan untuk perdagangan internasional menggunakan simbol ini ada yang tahu nggak ini siapa? Yang rambutnya hitam ini siapa ya? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak namanya? Bagaimana Pak? Yang rambutnya hitam ini ada yang tahu nggak namanya siapa? Ini Xi Jinping Pak. Oke, alright. Thank you Pak. Kalau yang ini, yang pirang nih? Oh, ini Donald Trump. Semuanya tahu. Donald ya? Trump. Oke, Donald Trump ya. Kalau Donald Trump kan nggak banyak miripnya. Kalau Xi Jinping mungkin kalau ketemu di jalan juga nggak tahu gitu kan. Ini orangnya yang mana gitu kan. Oke. Nah, ini simbol ya. Kalau kita bahas case tentang perdagangan internasional, isu yang paling dominan ya ini dua perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Kenapa mereka perang dagang? Karena sebenarnya barang-barang Amerika itu juga paling banyak dibeli oleh Tiongkok, kemudian barang-barang Tiongkok itu juga paling banyak pasarnya juga ke Amerika, cuman sektor barangnya aja yang berbeda. Sehingga kalau satu nyerang mengeluarkan kebijakan terkait impor barang, tujuannya supaya
ekspor Amerika melemah gitu. Maka misalkan Donald Trump mengeluarkan kebijakan impor, misalkan memberikan pajak impor yang cukup tinggi terhadap barang-barang dari China gitu kan. Ya pasti direspon balik lagi oleh China gitu kan, dengan memperlakukan hal yang sama untuk barang-barang dari Amerika. Nah, sehingga makanya tarik ulur antara kedua ini yang dinamakan perang dagang. Nah, yang menariknya adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia itu juga kena dampaknya, karena dalam ekspor dan impor Indonesia juga pangsa pasarnya salah satu yang besarnya ke sana gitu. Impor Indonesia itu juga banyak dari Amerika, impor peralatan misalkan senjata, kemudian peralatan kesehatan, kemudian bahan baku industri itu juga banyak dari Amerika. Impor dari China juga banyak, misalkan elektronik, kemudian banyak hal lah. Bahkan banyak barang-barang yang kita tahunya itu adalah dia mereknya itu punyanya Amerika. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, dia diproduksinya itu di China. Dan kalau teman-teman punya iPhone, punya apa ya, itu kan perusahaannya di Amerika. Nah, perlu dilihat itu diproduksinya di mana gitu. Nah, karena sangat wajar sekali dalam mekanisme perdagangan internasional, suatu perusahaan dia walaupun nationality perusahaannya di Amerika, dia untuk proses produksinya bisa mencari negara-negara yang ongkos produksinya rendah. Nah, salah satunya adalah di China. Karena penduduknya banyak, kemudian biaya untuk membayar tenaga kerjanya juga pasti akan lebih miring, sehingga ongkos produksi juga ongkos produksinya akan lebih rendah seperti itu. Nah, begitu juga dari sisi ekspor, Indonesia juga banyak ekspor barang ke Cina, banyak ekspor barang ke Amerika dan negara-negara yang terkait dengan ini juga gitu. Sehingga perang antara dua negara ini satu sisi berdampak negatif juga terhadap negara-negara berkembang, tapi di satu sisi sebenarnya ketika negara berkembang pengen ambil peran itu juga bisa berdampak positif. Misalkan contohnya ada nggak barang atau barang produksi Cina yang itu sebenarnya bisa diproduksi oleh Indonesia. Nah, itu kalau cost-nya lebih murah, itu kan bisa menjadi bargaining position untuk ditawarkan ke Amerika gitu. Jadi, daripada kamu udah stop dari China memberikan pajak yang tinggi, nah tapi kan kamu tetap butuh barang itu gitu. Nah, barang itu bisa kamu dapatkan dari negara-negara lain gitu. Contohnya negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini kalau kita lihat ininya ya itu aja sebenarnya, menaik turunkan tarif impor. Contohnya nih 8 Maret 2018 Trump memerintahkan tarif impor 25% bagi baja dari China dan 10% bagi aluminium dari China. Jadi misalkan awalnya itu tarifnya nggak segitu gitu. Tapi dengan adanya tarif impor 25%, maka otomatis importirnya yang ada di Amerika itu harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli barang dari China tersebut. Maka dampaknya adalah harganya kan jadi tambah mahal tuh. Nah, sehingga harapan dari Trump adalah barang China-nya itu nggak laku gitu, nggak laku. Nah, kemudian China-nya juga pasti butuh melakukan ekspor dong gitu. Sehingga dia harus melawan gitu. Dia melawan juga dengan menerapkan, misalkan di 2 April dia menerapkan tarif juga 25% terhadap 128 produk dari Amerika. Nah, seperti itu ya ceritanya. Sampai di sini seterusnya saling menaik, serang menyerang dengan menaikkan tarif impor terkait barang yang diimpor dari kedua negara tersebut. Nah, kemungkinan kalau kebijakan yang baru di Presiden Amerika yang baru, dia biasanya nggak bermain di sini, nah, sehingga akan cenderung lebih damai bagi Amerika dan China, karena semuanya dua-duanya sebenarnya saling membutuhkan. Yang satu butuh barang Amerika, yang satu juga butuh barang dari
dari Tiongkok seperti itu, sehingga ketika itu dikembalikan maka kestabilan secara ekonomi akan baik. Contoh lain misalkan dari perang dagang itu yang Huawei ya, karena Huawei itu kan perusahaan dari China, tapi dominasinya di Amerika itu sudah cukup besar. Nah itu di ban oleh Trump, kebijakan dari Donald Trump memban brand Huawei, sehingga dibalik lagi misalkan di China juga banyak brand-brand Amerika juga yang ibaratnya yang dilarang untuk atau dibatasi untuk proses produksinya. Nah sekarang kalau kita lihat ini gambaran singkat terkait ekonomi perdagangan dalam perdagangan luar negeri Indonesia tahun 2020. Nah ekspor impor itu dibaginya cuma jadi dua sebenarnya kategorinya, migas dan non migas. Kenapa migas? Karena memang dominasi dari ekspor impor migas itu juga cukup tinggi. Indonesia itu menjadi produsen migas yang cukup tinggi juga. Misalkan minyak mentah, kemudian gas bumi itu banyak ditambangnya di Indonesia. Tapi kenapa diekspor ke luar negeri? Diekspornya dalam bentuk masih mentah. Karena untuk proses produksinya menjadi sesuatu yang siap pakai itu teknologinya ada di luar gitu. Sehingga otomatis Indonesia mengekspor keluar, nggak ada ekspor migas, tapi kebutuhan akan migasnya juga cukup tinggi di Indonesia. Jadi migas misalkan minyak bumi ini. Minyak buminya mungkin ditambangnya di Indonesia, tapi udah jadi BBM, jadi solar dan lain-lain itu diproduksinya di luar, sehingga Indonesia harus mengimpor dari luar untuk hal tersebut. Dan ini menjadi cukup dominan ya peran dari ekspor dan impor migas. Nah kalau kita lihat di sini perbandingannya. Ekspor kita itu turun 4,22% dibanding Januari sampai November 2019. Mungkin ini dampak dari pandemi, ekspornya turun jelas gitu kan, karena proses produksi di dalam negeri menurun, dan di luar negeri pun permintaan akan barang karena terjadinya banyak lockdown dan lain-lain. Masyarakat cenderung mengurangi konsumsinya, sehingga kebutuhan akan barang-barang dari luar negeri juga berkurang. Sehingga ekspor yang dilakukan Indonesia juga turun di sini. Kalau kita lihat turun 4,22. Nah, tapi di lain sisi ini sebenarnya bukan hal yang menggembirakan juga, karena kalau kita lihat secara luas sebenarnya di semua negara itu turun. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata impor kita juga turun. Biasanya kan impornya itu pasti kalau turun pun lebih rendah daripada ekspornya. Tapi di sini penurunan impornya itu cukup tinggi, yaitu turun 18,91%. Nah, sehingga yang terjadi adalah yang namanya surplus perdagangan di sini, di mana ekspor dan ekspornya lebih banyak daripada impornya. Mungkin karena penurunan impor, karena di dalam negeri juga mengurangi untuk konsumsi barang-barang dari impor tadi. Ini gambaran sederhana tentang perkembangan perdagangan luar negeri. Teman-teman mungkin bisa, kalau ini masih mentah banget ya datanya. Kalau pengen data yang ini teman-teman bisa buka di Kementerian Perdagangan. Biasanya udah ada data-data yang terlampir seperti ini. Ini untuk kita update bagaimana keadaan ekonomi kita. Nah, impor dan ekspor ini juga seperti yang tadi, itu akan dipengaruhi sekali oleh inflasi dan juga oleh nilai tukar mata uang kita dengan mata uang dari luar negeri. Nah, dan saya rasa penurunan impor yang cukup signifikan ini juga sebenarnya
dampak dari pandemi COVID-19 sehingga kebutuhan barang-barang dari luar itu dikurangi. Mungkin karena masyarakat mengurangi konsumsi sehingga membeli barang-barang yang tidak primer itu berkurang, sehingga barang-barang impor itu juga banyak berkurang. Contohnya misalkan impor di sini misalkan impor kendaraan bermotor, bahan baku kendaraan bermotor. Otomatis kalau kita lihat siapa sih yang beli kendaraan bermotor di sekarang, itu kan pasti menurun. Jumlah pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri, misalkan mobil dan motor, itu pasti menurun di masa pandemi ini. Nah, sehingga bahan baku produksinya juga diperlambat, sehingga bahan bakunya juga berkurang, sehingga otomatis impornya juga akan berkurang. Nah, sehingga mungkin ini salah satunya yang menyebabkan kenapa total impor kita juga turun ya cukup drastis di masa pandemi. Nah, kenapa banyak masyarakat mengurangi konsumsinya? Ternyata karena beberapa hal. Yang pertama adalah diantaranya karena memang pendapatannya yang menurun. Contohnya, misalkan banyak sekali masyarakat yang memiliki pendapatannya misalkan bukan dari sumber yang tetap. Kan mereka adalah pedagang gitu kan. Nah, kalau pedagang, kalau masyarakat secara umum mengurangi konsumsinya, maka otomatis barang yang dijual juga akan berkurang yang laku. Sehingga ketika proses penjualan berkurang, maka kan perputaran ekonomi melemah, ya, sehingga terjadi yang namanya pendapatan para pedagang itu berkurang, bahkan banyak sekali yang itu tidak mempunyai pendapatan. Atau di lain sisi, misalkan kalau yang dia adalah pekerja di sini, pekerja berarti kan dia kerja di suatu proses produksi, ya kan pabrik itu ketika dia memproduksi barang yang pasti ada target penjualannya. Nah, kalau target penjualannya itu berkurang karena permintaan masyarakatnya juga berkurang, karena masyarakat mengerem konsumsi, maka otomatis proses produksinya juga akan berkurang, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan juga berkurang. Sehingga banyak sekali, kalau teman-teman perhatikan, itu banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan gitu kan. Dirumahkan, dia tidak dipecat tapi tidak digunakan terlebih dahulu jasanya, atau bahkan banyak juga yang langsung di PHK karena mungkin perusahaannya juga sudah tidak mampu bertahan seperti itu. Sehingga berdampak ya terhadap yang namanya pandemi ini, sangat berdampak sekali meningkatkan yang namanya kemiskinan dan juga pengangguran seperti itu, poverty and employment. Nah, mungkin gambarannya seperti ini ya, banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang juga mungkin kehilangan pendapatannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada data kemiskinan meningkat di masa pandemi. Sektor dengan peningkatan kemiskinan tertinggi tetap di sini ya. Sektor pertanian dan peternakan itu di Indonesia ini memang sebelum pandemi juga memang sudah menjadi penopang kemiskinan yang tertinggi di situ. Nah, tapi di lain sisi ini agak kontradiktif sebenarnya kalau kita lihat data yang kemarin kita membahas ternyata pertumbuhan ekonomi itu sektor yang tetap tumbuh di masa pandemi itu adalah sektor pertanian. Tapi kalau kita lihat data realnya di sini, data kemiskinannya ternyata tetap miskin gitu. Tetap kemiskinannya paling tinggi. Berarti kan di sini sektor pertaniannya memang tumbuh, tetap stabil, tapi tapi kesejahteraannya itu tidak turun kepada pelaku pertaniannya. Nah, jadi mungkin kesejahteraan itu dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di atas dari para petani. Misalkan yang kan pertanian, mereka kan tidak menjual langsung ke konsumen, tapi melalui rantai distribusi yang cukup panjang. Nah, jadi pihak-pihak yang berada dalam rantai distribusi ini yang menikmati kestabilan pertumbuhan ekonomi tadi di sektor pertanian. Tapi
dampaknya tidak sampai kepada pelaku pertanian gitu, atau para petani itu sendiri. Sehingga ini kan yang menjadi salah satu ya, yang menjadi PR dalam perekonomian kita. Jadi harga beras naik gitu, tapi kok petaninya nggak sejahtera gitu kan. Beras itu tetap dibutuhkan walaupun dalam masa krisis gitu, tapi kok petaninya justru tambah miskin gitu dalam masa krisis. Nah ini kan ada suatu permasalahan yang sebenarnya perlu diselesaikan. Tapi dengan teknologi informasi, kalau teman-teman mungkin update ya, sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi pertanian yang itu tujuannya adalah menghubungkan antara hulu langsung ke hilir, atau menghubungkan antara dari petani langsung ke konsumen. Jadi memangkas rantai distribusi. Jadi para tengkulak atau para perantara yang awalnya yang itu bisa mengatur harga itu dipangkas dengan yang namanya teknologi informasi. Jadi kita bisa beli langsung kebutuhan pertanian yang kita butuhkan langsung ke petaninya. Nanti bisa teman-teman search, ada banyak sekali aplikasi startup ya, yang itu tujuannya adalah untuk memangkas rantai distribusi di sektor pertanian. Dan kemiskinan pasti akan meningkat karena itu tadi. Jadi banyak sekali orang yang awalnya mungkin sudah lumayan sejahtera, tapi karena pendapatannya berkurang atau bahkan sumber pendapatannya stuck gitu ya, terhenti, sehingga otomatis mereka tidak bisa bertahan dalam masa seperti ini, sehingga mereka akhirnya jatuh lagi ke kategori miskin. Nah, kita lihat di sini. Ini ada data juga tahanan dana darurat. Nah, ini ada survei jika kehilangan sumber pendapatan, berapa lama Anda dapat bertahan untuk menutupi pengeluaran tanpa meminjam uang atau mungkin pindah domisili seperti itu. Kembali dari kota dia pulang ke desa seperti itu. Di sini kita bisa lihat Indonesia sendiri itu dominasinya adalah hanya bertahan di waktu 1 minggu sampai 1 bulan mungkin. Dari 1 sampai 2 bulan lah. 1 sampai 2 bulan dominasinya. Mereka mampu bertahan di situ. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya ini menjadi PR juga bagi teman-teman yang belajar tentang keuangan dan perbankan. Ternyata kesadaran masyarakat kita untuk menyimpan melakukan saving ya, menyimpan dananya untuk keadaan yang tidak bisa diprediksi di masa yang akan datang itu juga masih sangat minim. Artinya apa? Ketika pendapatannya stop, maka dia hanya mampu bertahan 1 bulan. Berarti kan itu dia nggak punya dana, nggak punya saving. Nah, padahal idealnya paling tidak kita tuh harus menyiapkan saving, paling tidak kita harus punya dana darurat lah istilahnya, itu mungkin sekitar 1 tahun dari pendapatan kita. Misalnya kalau pendapatannya 5 juta, maka paling nggak harus punya tabungan sekitar 50 yang itu bisa dilikuidkan. Nah, ketika terjadi masa-masa krisis seperti ini, minimal kalau tidak ada pendapatan sama sekali, dia bisa bertahan sampai 1 tahun ke depan. Tapi mayoritas masyarakat kita tidak seperti itu. Jadi mungkin di satu sisi karena konsumsi dengan pendapatannya itu cenderung mungkin kadang lebih tinggi konsumsinya dari pendapatannya, sehingga banyak utangnya gitu kan. Pendapatannya tidak tinggi karena mungkin keadaan ekonominya yang nggak bagus gitu. Sehingga ini menjadi tumpang tindih lah ibaratnya. Sehingga harusnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, otomatis pendapatan masyarakat itu meningkat, sehingga harapannya ke depan mungkin menjadi pelajaran di masa pandemi ini, masyarakat bisa tidak langsung menghabiskan semua dana yang didapat, tapi menyisihkan sebagian untuk minimal tujuannya untuk diinvestasikan di masa yang akan datang,
untuk masa depan gitu. Tapi misalkan suatu saat di masa depan terjadi hal yang serupa yang kita rasakan sekarang, maka itu bisa menjadi sebagai sumber dana darurat. Ini yang terjadi ya di Indonesia. Nah, di lain sisi angkatan kerja kita juga meningkat, tapi yang terjadi adalah karena ekonomi melambat, otomatis kebutuhan tenaga kerja itu berkurang. Yang kerja aja banyak dirumahkan, gimana mau membuka lapangan kerja gitu kan. Nah, sehingga angkatan kerjanya naik, tapi penduduk yang bekerjanya turun, sehingga penganggurannya naik. Kenapa penduduk yang bekerjanya turun? Karena lapangan pekerjaannya berkurang. Banyak gerai-gerai outlet yang ditutup. Mungkin kalau teman-teman yang di Jogja mungkin belum banyak merasakan ya, karena kita mungkin 6 bulan terakhir tidak melakukan PSBB. Mungkin hanya di sektor pariwisata aja yang banyak merasakan. Nah, tapi kalau kita lihat di Jakarta gitu kan, banyak sekali gerai-gerai, banyak sekali toko-toko, banyak sekali pabrik-pabrik yang mengurangi proses produksinya, sehingga tenaga kerjanya banyak yang berkurang. Nah, otomatis akan terjadi banyak yang namanya pengangguran. Ini kita bisa lihat terjadi peningkatan pengangguran sebesar 37,6% di bulan Agustus 2020. Kemudian juga indikator lain, misalkan lowongan pekerjaan itu juga menurun. Penawaran terkait pekerjaan banyak sekali terjadi penurunan yang cukup banyak. Nah, itu review saya ya terkait bagaimana perekonomian ini berjalan. Jadi bagaimana secara makro kita melihat perekonomian. Intinya kita tidak bisa melihat perekonomian itu hanya dari satu indikator saja. Jadi kita tidak bisa, ini kasus ya sebenarnya seperti yang kemarin ketika Pilpres 2019 itu banyak serang menyerangnya biasanya hanya melihat dari satu indikator ekonomi. Misalkan pihak yang mendukung presiden, pihak yang tidak mendukung presiden, mereka menyerangnya dengan nilai tukar. Ini loh, nilai tukar rupiah itu melemah terus, jelek gitu. Tapi sebenarnya di lain sisi, pihak yang mendukung pemerintah itu membelanya dengan menyatakan inflasi. Nah, nilai tukar kita jelek, tapi inflasi kita bagus gitu. Atau di satu sisi juga ada pihak lain yang melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ekonominya tumbuh 5%, tapi dianggap tumbuh 5% itu masih kurang gitu. Mereka meminta pertumbuhannya sampai ke 7%. Nah, jadi kalau hanya dilihat dari satu variabel, seolah-olah semuanya benar gitu kan. Yang mengatakan variabel ini benar sehingga yang sana salah gitu. Padahal kalau kita lihat secara luas semua variabel perekonomiannya itu baru kita bisa simpulkan ekonominya itu bagus atau tidak gitu. Nah, ini juga ini saya coba contohkan. Ini ada gambaran bagaimana kita melihat perekonomian. Secara nilai tukar di sini kalau kita lihat zaman SBY dan Jokowi itu juga terjadi pelemahan yang cukup signifikan gitu. Tapi apakah itu lebih jelek daripada zaman-zaman sebelumnya? Nah, itu kita nggak hanya bisa melihat dari sisi nilai tukarnya, kita harus melihat inflasinya, kita harus melihat utang pemerintahnya, kita harus melihat cadangan devisanya, kita harus melihat keadaan perbankannya seperti apa pada masa itu. Nah, karena beda masa, keadaan ini juga berbeda sehingga bisa ditarik kesimpulan yang berbeda seperti itu. Nah, maka nanti ya setelah ini final exam kita, saya harapkan teman-teman, kita nggak final examnya saya cuma minta teman-teman membaca kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga terkait bagaimana kita ambil contoh di sini Bank Sentral, bagaimana Bank Sentral mengambil suatu keputusan ekonomi.
dia akan melihat banyak sekali potret tentang perekonomian. Jadi teman-teman cukup saya minta untuk membaca itu, kemudian mendiskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian menarik kesimpulan. Dan kesimpulannya itu nanti dibuat semacam resume secara individu. Nanti itu yang dijadikan dikumpulkan untuk final exam. Nah ini nanti bisa dilihat di My Class. Kita ada 2 part. Part yang pertama adalah review paket kebijakan ekonomi dari pemerintah. Kemudian part yang kedua review terkait tinjauan kebijakan moneter. Kemarin sempat saya kenalkan bagaimana Bank Sentral mengeluarkan kebijakan moneter. Dia tidak hanya mempertimbangkan satu sisi, misalkan hanya mempertimbangkan nilai tukarnya aja gitu kan, tapi juga banyak sekali melihat ini seperti yang tadi coba kita diskusikan keadaan ekonomi global, kemudian juga melihat terkait nilai tukar, melihat juga terkait ekspor, melihat terkait impor, melihat terkait bagaimana keadaan perbankan seperti itu. Nah ini nanti teman-teman saya minta untuk membaca kemudian mendiskusikan ini ya 7 kompetensinya nanti langsung diketik hasilnya. Jadi kalian siapkan dulu note kalian di secara manual, kemudian nanti ketika akses My Class itu langsung diketikkan di situ. Proses pengerjaannya adalah dengan diskusi. Jadi silakan nanti teman-teman meeting sendiri dengan teman-teman kelompoknya. Diskusikan nanti per masing-masing kelompok sudah saya bagi ya. Jadi nggak ada yang sama nanti. Jadi kelompok 1 misalkan dia akan mengambil paket kebijakan ekonomi yang pertama, kemudian review kebijakan moneternya di bulan apa gitu. Nanti sudah ada pembagiannya. Jadi kelompok 2 akan berbeda dengan kelompok 1. Nah, jadi silakan kelompok 1 diskusikan dengan kelompok 1. Kemudian nanti kalian diskusikan, kemudian nanti ada poin di sana selain meresum, kalian diminta untuk memberikan komentar. Komentar itu komentar terkait kebijakan tersebut. Apakah teman-teman mendukung gitu? Kalau mendukung kenapa? Kalau teman-teman tidak mendukung, nah silakan tuangkan di situ statement kontra kalian terhadap kebijakan tersebut. Jadi nanti untuk submission-nya individu, tapi tetap diharapkan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan teman kelompoknya. Dan pertama dan untuk ini ya, karena masing-masing kelompok itu tugasnya berbeda, maka sangat gampang sekali untuk mengetahui kalau saling kopas gitu kan. Misalnya kelompok 1 kan yang bareng-bareng itu kan diskusinya, tapi untuk nulisnya kan sendiri-sendiri. Sehingga harapannya 3 orang atau 4 orang di kelompok 1 itu nggak 4-4-nya dari awal sampai akhir bahkan hurufnya pun sama gitu. Jadi silakan nanti untuk menulisnya secara individu. Ini ya 2 hal ini nanti waktunya sampai di hari Rabu. Karena kenapa tidak 1 minggu sampai hari Sabtu? Karena setelah tanggal 20 sudah masa untuk proses pemberian nilai.